Halo teman-temanku, ketemu lagi dengan saya di Buat Makan TV. Teman-teman banyak berita yang bisa kita sharing ke teman-teman ya. Setelah Indonesia melaju ke 8 besar Piala Asia U23, ini banyak sekali komen-komen, banyak sekali pemberitaan, eh, pengamatan-pengamatan ya perkembangan sepak bola Indonesia di bawah Sintayong dan Erick Thohir. Jadi apapun lah ya, mau sepak bola, mau bulu tangkis, mau voli. Ya. Kalau kita memiliki pemimpin yang memiliki visi yang jelas dan dia mau mengusahakannya dengan kemampuannya, ya insya Allah sesuatu akan berubah menjadi lebih baik ya teman-teman. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya eh, wajar ya kalau orang itu mau berusaha keras dan membuktikan bahwa Indonesia bisa ya. Indonesia bisa dengan cara apa ya? Dengan cara berusaha memperbaiki diri ya, terus bisa berhitung bagaimana persaingan sepak bola di Asia dan di dunia saat ini ya. Tentunya harus realistis ya. Pemain-pemain apa yang dibutuhkan untuk memperbaiki timnas Indonesia? Ya, grade-nya seperti apa? Ya, terus spesialisasi di mana, atau di back, atau di tengah, atau di depan, kebutuhan timnas itu apa, harus benar-benar disisir satu-satu. Ternyata pelan, tapi pasti Indonesia mengarah ke sana. Nah, ini sumbernya apa? Faktornya seperti ini, teman-teman. Pertama, Indonesia memiliki pemimpin yang bagus ya, pemimpin PSSI-nya. Dia mempunyai pengalaman, mempunyai passion, mempunyai visi yang jelas, arah sepak bola akan dibawa kemana. Itu yang pertama. Yang kedua, timnas Indonesia memiliki pelatih yang membuat atau mempunyai catatan bagus ya rekodnya. Sintayong. Walaupun kadang-kadang orang belum sampai apa yang dilakukan Sintayong itu sebenarnya seperti apa sih? Kok seperti ini, pemain masih muda, belum pengalaman dimainkan di timnas senior. Mungkin banyak orang yang selama ini nggak setuju ya. Loh kok pemain belum pengalaman udah suruh main di senior, di ini ya. Ternyata targetnya Sintayong tuh untuk memberikan jam terbang, memberikan pengalaman, membangun mental. Ya, nah itu bisa kita petik di hari ini, teman-teman. Di saat lawan-lawannya timnas U23 itu jarang yang bermain di jam terbangnya di timnas senior, Indonesia sudah banyak 50% pemain sudah bermain di timnas senior ya, dan lawan-lawannya senior gitu. Ini yang memberikan nilai tambah buat timnas Indonesia di jangka panjang. Oh ternyata ini target Sintayong. Itu yang pertama. Yang kedua, Sintayong memangkas generasi-generasi. Ya, jadi pangkas diambil generasi mudanya. Nggak taunya sekarang kepentingannya untuk sekarang ini, teman-teman. Jadi di saat pemain-pemain muda itu jarang jam terbangnya tinggi, Sintayong memiliki pemain muda yang memiliki jam terbang tinggi. Nah ini akhirnya benar kelihatan kan bisa mengalahkan Australia, mengalahkan Jordan. Itu nggak lepas dari pemain-pemain muda yang memiliki jam terbang. Seperti Nathan tuh teman-teman, itu kan masih muda itu, udah bagus dia di Eropa. Walaupun di sana nggak selalu jadi starter, tapi itu udah kelasnya kelas Eropa. Kelihatan kan? Seperti Pratama Arhan ya, memiliki jam terbang juga. Marcelino juga sering main di senior. Begitu melawan U23 dia ya seneng enjoy gitu. Rizky Ridho tuh kelihatan sekali kan, biasa main di senior ya. Sekarang main di kelompok umur U23. Enjoy sekali. Nah, ini imbas dari perjalanan panjang. Nggak ada yang instan tuh nggak ada ya. Artinya kelihatan pembentukannya tuh sekarang ini. Kemarin-kemarin ngapain ya. Oh ternyata sekarang kelihatannya. Jadi sepak bola tuh harus butuh waktu ya teman-teman. Bahkan Erick Thohir sering bilang membuat timnas Indonesia yang kuat itu butuh waktu panjang. Ya, kita berkaca dari Jepang aja butuh waktu 50 tahun. Ya Indonesia ya sekarang di tangan Erick Thohir ya baru kelihatan apa yang kurang
tembel, apa yang bolong ditembel. Akhirnya semua hampir terpenuhi ini, tinggal mencari pemain-pemain yang benar-benar berkualitas untuk ditempatkan sebagai timnas Indonesia. Cuma sayangnya ya teman-teman, ini adalah acara di luar kalender FIFA, sehingga kita kadang-kadang dilematis. Sintayong yang pusing ya pasti sebagai pelatih ya. Di saat kita mau melawan Korea Selatan, Nathan Cho sudah pulang ke Belanda. Nah ini butuh lobby-lobby besar nih, lobby-lobby tingkat tinggi, lobby-lobby pimpinan, gimana supaya Nathan Cho kembali lagi membela timnas Indonesia. Nah kalau enggak nanti yang ngisi bagiannya Nathan Cho itu kalau enggak benar-benar skillful ya kita akan kedodoran juga teman-teman melawan Korea Selatan. Ini penting ya. Nah ini susahnya kalau kita memiliki tim bagus, tapi bermain di luar negeri, berpisah-pisah, klubnya diberikan leluasan untuk tidak melepas pemainnya. Nah ini kadang-kadang membuat timnas Indonesia yang tadinya harus kuat, jadi lebih lemah gitu. Ya karena itu tadi, nggak ada unsur kewajiban klub untuk melepas pemain-pemainnya. Banyak faktor lah teman-teman soal bicara sepak bola, makanya kadang-kadang kita bicarakan sepak bola itu mau lihatnya dari sudut yang mana nih. Ya, sudut prosesnya, sudut aturan mainnya, ya, atau sudut materinya yang main di sana, main di sini, main di sini. Ya. Jadi menggabungkan atau mempertemukan menjadi timnas dalam satu acara. Itu yang kadang-kadang ya itulah suka dukanya timnas ya. Timnas bukan Indonesia saja, yang lain-lain juga begitu. Makanya dibutuhkan pemain timnas yang banyak. Bahkan Pak Erick pernah mengatakan 50 orang timnas Indonesia harusnya. Jadi begitu ada yang berhalangan, ada yang cedera, ada yang nggak bisa, masih ada dengan kualitas yang sama. Bukan hanya 23, 50 orang harus disediakan. Itu teman-teman. Kita bicarain timnas nggak habis-habis ya teman-teman. Selalu ada ya yang kita harus bicarakan tentang timnas Indonesia. Yang pasti hari ini Indonesia sedang gembira, bukan hanya Indonesia, ASEAN juga gembira loh teman-teman. Indonesia mewakili ASEAN dengan Vietnam masuk ke perempat final di Piala Asia U23 ini. Bahkan media Vietnam itu mengapresiasi Indonesia. Ya, mengapresiasi Indonesia, Indonesia melebihi batas dalam arti kok bisa ya Indonesia seperti ini langsung melaju, padahal debutan. Indonesia debutan baru pertama kali ini Indonesia teman-teman U23 langsung melaju jauh ke 8 besar. Bahkan nggak mustahil Indonesia bisa mengalahkan negaranya Sintayong sendiri, Korea Selatan. Walaupun Korea Selatan tuh udah langganan Piala Asia dan dunia, tapi bukannya nggak mungkin ya kalau Indonesia pemainnya lengkap. Sintayong tahu kelemahan Korea Selatan dan dimanfaatkan itu untuk pemain Indonesia. Bukan nggak mungkin Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan nanti di 8 besar dengan pemain-pemain yang sekarang ada. Ya, mudah-mudahan ya Nathan, Justin ya itu bisa cepat kembali lagi untuk membela. Kalau enggak, waduh siapa penggantinya tuh, pengganti Nathan dan Justin? Itu Sintayong lagi jadi PR lagi. Banyak hal ya teman-teman, kejadian-kejadian di kegiatan AFC U23 ini. Itu tantangannya sendiri itu. Yang pasti Indonesia hari ini sudah bangga dan Sintayong memenuhi targetnya masuk 8 besar, itu otomatis sudah memenuhi syarat untuk diperpanjang kontraknya sampai 2027 teman-teman. Update terus beritanya di Buat Makan TV. Sampai jumpa.